Pembahasan soal limit yang pertama, limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 kemudian dibagi X kuadrat min X min 6. Oke. Nah, ini kalau kita substitusi tentu dia akan menyebabkan 0/0, maka bisa kita faktorkan ya. Ini berubah menjadi limit X mendekati 3 dan ini kita faktorkan, kita mendapatkan X min 3 dikalikan dengan X plus 3. Sementara yang bawah ketika kita faktorkan dia akan berubah menjadi X min 3 dan X plus 2. Nah, akhirnya yang X min 3 yang menyebabkan 0 itu kan X min 3 ya, ini bisa kita hilangkan. Kemudian langsung boleh kita substitusikan, kita mau mendapatkan 3 ditambah 3 per 3 tambah 2, hasilnya adalah 6/5 ya, 6/5. Soal selanjutnya, limit X mendekati 2 dari ini ya, itu berapa? Nah, ini kalau kita substitusikan itu di sini 0 juga yang bawah. Nah, maka perlu kita menghilangkan penyebab nolnya. Nah, terus bagaimana? Ya, menjadi limit X mendekati 2 ya, dari kira-kira ini sudah punya faktor X kuadrat min 4, ini sudah punya X min 2 ya. Berarti kita rubah aja supaya penyebutnya sama, yaitu X min 2 ini supaya menjadi X kuadrat min 4 kan kita kalikan dengan X plus 2, maka yang atas juga 2 ini kita kalikan dengan X plus 2 dikurangi 8 dibagi ini ada X kuadrat min 4. Nah, ini sekarang penyebutnya sudah sama. Kita lanjutkan, berarti menjadi limit X mendekati 2, penyebutnya adalah X kuadrat min 4. Berarti di sini berapa? Di sini ketemunya adalah 2X, ini 4 positif dikurangi 8 berarti negatif 4 ya. Nah, sekarang kita rubah lagi limit X mendekati 2, kita pecah lagi supaya bisa dicoret. X plus 2 dikalikan dengan X min 2, yang atas ini kan boleh menjadi 2 kalikan X min 2. Nah, akhirnya yang X min 2 penyebab nolnya ini bisa kita coret, sehingga kita bisa substitusikan nilainya ini ketika X nya 2, yaitu 2 dibagi yang bawah menjadi 2 plus 2, hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Oke, soal selanjutnya, nilai dari limit X mendekati 0 dari ini. Nah, ada akar-akarnya ya. Biasanya kalau ada akar-akar ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan perkalian sekawan. Yuk kita coba. Limit X mendekati 0 dari ini akar X, yang atas itu 2 plus akar X di akar dikurangi 2 min akar X di akar. Nah, kita kalikan sekawannya. Kita pilih sekawan yang dari yang pembilangnya ya, yaitu 2 plus akar X di akar ditambah ya. Nah, ini kan di sini dikurang ditambah 2 min akar X di akar, yang bawah juga sama 2 plus akar X di akar ditambah lagi 2 min akar X ini juga di akar. Kita lebih besarkan supaya terlihat. Nah, sehingga ini bisa kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0. Oke ya. Ingat, ini ada perkalian, bentuknya A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B. Hasilnya apa? Hasilnya adalah A kuadrat min B
kuadrat. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Oke, berarti akar dikuadratkan adalah 2 plus akar X, ini ya. Ini A kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadratnya adalah 2 min akar X. Nah, yang bawah berarti tetap akar X dikalikan dengan, saya kurang aja, 2 ditambah akar X di akar ditambah 2 min akar X juga di akar. Nah, oke. Sehingga untuk yang atas menjadi limit X mendekati 0. Ini 2 dikurangi 2 habis ya. Akar X dikurangi min akar X berarti ditambah. Jadi kita punya 2 akar X dibagi dengan akar X dikalikan dengan 2 plus akar X di akar ditambah 2 min akar X di akar, tutup. Nah, di sini yang menyebabkan 0 itu kan akar X ini ya. Kalau kita substitusi dia 0/0. Jadi kita coret aja. Nah, akhirnya bisa kita substitusi langsung. Nah, berarti yang atas itu menjadi 2 dibagi dengan 2 ditambah akar 0 di akar ditambah 2 dikurangi akar 0 di akar. Nah, kita punya 2 per akar 0 ya. Berarti sini tinggal akar 2 ditambah akar 2. Oke, berapa? 2 per 2 akar 2 ya. Akar 2 tambah akar 2 bukan akar 4 ya. 2 sama 2 boleh dicoret. Berarti kita punya 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2, 1 per akar 2 kalau kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2 sehingga menjadi akar 2 kalikan akar 2 adalah 2 akar 2. Berarti jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya, jika limit X mendekati 0 dari Gx per X itu nilainya 2, maka limit Gx per akar dari 1 min X min 1 itu sama dengan berapa ya. Oke, dari mana kita tahu? Bahwa kita tahu pertama itu kita punya modal limit ini itu nilainya 2. Nah, ini ada limit kalau kita substitusi dia 0 bawah. Nah, berarti ini ada ciri-cirinya, ada akar. Berarti kalau akar bisa kita selesaikan dengan kita coba menggunakan perkalian sekawan ya. Kita coba dulu limit X mendekati 0. Di sini ada Gx, di sini ada 1 min X di akar dikurangi 1. Kita kalikan sekawannya. Sekawannya tentu dari ini, yaitu 1 min X di akar ditambah 1. Ini 1 min X di akar ditambah 1. Sehingga kita punya limit X mendekati 0. Nah, yang atas kan tetap ya, yaitu Gx dikalikan 1 min X di akar plus 1. Supaya nggak rancu saya kurung. Kemudian yang bawah ini dengan bentuk A min B kalikan A plus B sehingga menjadi A kuadrat min B. A nya adalah 1 min X, berarti akar dikuadratkan akarnya hilang, 1 min X ya. Kemudian min B kuadrat 1 dikuadratkan juga 1. Oke, ini saya kurung aja. Nah, sehingga kita mendapatkan limit X mendekati 0, yang atas itu tetap Gx dikalikan 1 min X di akar ditambah 1, yang bawah ini 1 dikurangi 1 hilang, berarti kita punya min X. Oke ya, limit ini bisa kita pecah dengan yang diketahui. Jadi kita boleh menuliskan sebagai limit X mendekati 0 dari Gx per minnya ini saya taruh di depan ya.
taruh depan sini, jadi ini tinggal X dikalikan dengan limit X mendekati 0 dari 1 min X di akar ditambah 1 ya. Nah, tadi kita punya bahwa nilai limit ini, limit Gx per X ini itu nilainya 2 dikalikan min, berarti kita punya min 2 ya, dikalikan limit ini bisa langsung kita substitusi, yaitu 1 min 0 di akar ditambah 1. Ini 1 min 0 1 di akar 1 tambah 1, berarti 1 tambah 1 yaitu 2, kemudian dikalikan min 2, hasilnya adalah negatif 4. Kita lanjutkan latihannya. Nilai limit dari X mendekati 2 dari ini sama dengan berapa gitu ya. Di sini ini ada X min 2, penyebab nolnya kalau dilihat dari sini pasti X min 2 ini sudah punya. Ini kita keluarkan penyebab nolnya sehingga kita punya limit X min 2, kita faktorkan penyebut dari yang sebelah kiri, yaitu X min 2 dikalikan dengan X berapa ini, X plus 1 ya, X plus 1 ini ya, X plus 1 yang atas, berarti ini 6 dikurangi dengan 2 per X min 2. Nah, sekarang kita tinggal menyamakan penyebutnya, yaitu limit X mendekati 2, kita penyebutnya sama, yaitu X min 2 dikalikan dengan X plus 1. Yang angka 6 ini berarti kan sudah punya, tinggal 6 dikurangi 2 ini tinggal kita kalikan dengan X plus 1 karena tadi dia belum punya. Oke, berarti kita punya limit X mendekati 2 dari yang atas, kita punya 6 dikurangi dengan 2 kali 1 2, berarti 6, ini 4 ya, 4 dikurangi 2X per X min 2 dikalikan dengan X plus 1 ya. Penyebab nolnya yaitu X min 2 kita keluarkan sehingga kita mempunyai 2 dikalikan ini kalau kita keluarkan berarti X nya positif ya, berarti kita buat min 2. Nah, berarti di sini ada X min 2 ya, tahu ya. Ini kalau kita kalikan kan min 2X sama dengan atas, ini kalau kita kalikan kan plus 4 dibagi dengan X min 2 dikalikan dengan X plus 1. Nah, maka penyebab nolnya ini bisa kita coret sehingga bisa kita substitusi langsung. Kalau ini tinggal substitusi langsung, yaitu min 2, yang bawah tinggal 2 ditambah 1, hasilnya adalah min 2 per 3 ya. Oke, beres. Oke, kita lanjutkan soal jika garis Y sama dengan BX plus 1 memotong parabola ini di titik ini ya, di titik 1,0, maka limit dari ini. Nah, soal ini kelihatan agak susah karena perpaduan ya, tetapi sebenarnya kalau kita cermati di sini ada titik potong ini ya, titik ini berarti punya garis dan parabola ya. Jadi ketika dia memotong garis Y sama dengan BX plus 1 di titik mana? Di titik 1,0. Ini akibatnya apa? Kalau Y nya 0, maka nanti kita mendapatkan B nya, yaitu B kali X nya 1 plus 1. Berarti berapa? B nya sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua kita punya persamaan parabola, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus X plus A, sama di titiknya, yaitu di titik 1,0. Nah, ketika kita substitusi, kalau Y nya 0, X nya 1, kita punya X kuadrat 1 kuadrat ditambah 1 ditambah A
ya. Berarti kita punya A sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ini ya, limitnya, nilai limit ini, sehingga menjadi limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus X min 2, karena A-nya min 2 ya, ditambah B-nya tadi min 1, yaitu min X plus 1. Nah, penyebab nolnya ini yaitu 1 min X atau min X plus 1. Maka yang atas kita coba faktorkan sehingga berubah menjadi limit X mendekati 1. Berarti yang atas ini kita faktorkan. Nah, 2 itu ya, 2 sama 1. Berarti di sini tandanya plus, di sini tandanya min. Yang satu ini kita buat sama, yaitu menjadi X min 1 dengan mengeluarkan tanda minnya di depan. Oke, berarti ini bisa kita coret. Yang mana yang kita coret penyebab nolnya, yaitu ciri-cirinya dari sini X min 1. Ini keluar nih X min 1, ini keluar nih X min 1. Nah, sehingga bisa kita lanjutkan, hasilnya adalah limit X mendekati 1 dari X plus 2 dibagi dengan min 1. Kita substitusi langsung, yaitu 1 ditambah 2 dibagi min 1 sama dengan negatif 3. Nah, gitu ya kamu. Oke, kita lanjutkan soal ini. Limit X mendekati 0. Ya, kita lanjutkan soal ini. Limit X mendekati 0 dari 8X min 1 dibagi dengan 2 pangkat 8 pangkat X min 1 dibagi 2 pangkat X min 1. Nah, ini kalau kita substitusi, ini harusnya mendekati ya. Ini kalau kita substitusi, ini 8 pangkat 0 itu 1, 1 bagi 1 kurang 1, 0, 0, yang bawah juga 0, berarti 0 per 0. Maka tidak bisa kita gunakan langsung. Kalau ini kita faktorkan juga kita kesusahan, dikalikan sekawan juga nggak bisa. Nah, maka salah satu cara dengan kita membuat permisalan. Nah, misal 8 pangkat yang bawah aja ya, 2 pangkat X itu kita misalkan sebagai A. Akibatnya adalah apa akibatnya? Jika X mendekati 0 ya, jika X mendekati 0, berarti ini menjadi 2 pangkat 0. Akibatnya adalah, maka jika X mendekati 0, maka A ini hasilnya mendekati berapa? Mendekati 1 ya, atau A nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau X nya 0, maka A nya 1 ya. Maka soal ini akan berubah menjadi limit, kita rubah dulu, X mendekati 0 dari 2 pangkat X pangkat 3 ya kan. Nah, 2 pangkat 3 kan 8 dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat X min 1 sama dengan, kita rubah sesuai dengan permisalan tadi, yaitu limit, kalau X mendekati 0 kita rubah menjadi X mendekati 1. A mendekati 1, A mendekati 1. Sementara 2 pangkat X tadi kita misalkan sebagai A, maka di sini menjadi A pangkat 3 min 1. Di sini kita ganti dengan A min 1. Nah, kalau ini kita substitusi juga masih 0 per 0, tetapi soal ini sudah kita bisa buat menjadi bentuk pemfaktoran. Nah, bagaimana faktor dari ini? Ya, ayo. X pangkat 3 min 1 bisa kita rubah jadi apa? Yaitu limit kok X ya, A ya, tadi kan sudah kita ganti dengan A. A mendekati 1 X pangkat 3. Nah, ini penyebab nolnya kan X min 1. Pasti di sini nanti akan muncul X min 1. Nah, faktornya dari sini apa?
Hafal nggak? Kalau nggak hafal boleh kita pecah, tapi kalau kamu tahu ini kita coba cari aja ya. X pangkat 3 min 1 faktornya apa? Nah, kita bantu pakai Horner coba ya. Untuk mengingatkan saja, di sini ada pangkatnya 1. Ini pangkat 3, 2, 1, 0. Masih ingat ya? Di sini ada 0, pangkat satunya juga nggak ada. Ini negatif 1 dibagi dengan berapa ini? 1. Ya, ini 1 ya. Ini tidak ada, diturunkan, sini tambah. Kemudian ini 1 kali 1 1 ditambah 1 kalikan 1 1 tambahkan 1 kalikan 1 1, ini 0. Nah, hasilnya ini yaitu x kuadrat plus ini tadi a ya, berarti a kuadrat plus a plus 1. Maka di sini ini berubah menjadi a plus 1. Ini kakak yang tidak apa ya, bisa kita faktorkan seperti itu. Nah, di sini menjadi A-1. Sehingga A-1-nya boleh dicoret. Nah, kita bisa langsung substitusi. Ya, ini ada kuadratnya. Jadi menjadi 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Yaitu di 3. Berarti pilihannya yang D. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada limit akar X dikurangi dikalikan X min 7 dibagi akar X min akar 7. Nah, sudah kelihatan ciri-cirinya. Nanti penyebab 0 itu adalah X min 7. Kalau ini kita substitusi 0 kan. Nah, nanti yang menyebabkan 0 kan pasti ini. Ini yang akan kita carikan. Karena di sini bentuknya akar, kita coba dengan menggunakan sekawannya. Nah, di sini menjadi akar X min akar 7. Yang atas adalah akar X dikalikan X min 7 dikalikan sekawannya dari penyebut ini adalah akar X plus akar 7 dibagi dengan akar X plus akar 7. Nah, sehingga berubah menjadi limit X mendekati 7. Yang atas kita pertahankan bentuknya sehingga akar X dikalikan X min 7 dikali dengan akar X plus akar 7. Nah, yang bawah bentuk A min B dikalikan A plus B, yaitu A kuadratnya adalah X dikurangi B kuadratnya akar 7 dikuadratkan adalah 7. Nah, sehingga pembawa sialnya itu yang menyebabkan 0 itu sudah hilang, bisa kita coret. Nah, maka boleh kita langsung substitusi, yaitu ini X nya kita ganti 7 berarti menjadi akar 7 dikalikan dengan akar 7 ditambah akar 7 ya. Akar 7 tambah akar 7 itu berapa? 2 akar 7 ya. Atau ini boleh kita kalikan langsung. Ini berarti akar 7 dikalikan 2 akar 7. Akar 7 kalikan akar 7 yaitu berapa? 7 sama dengan 14.